Ada nggak anak sini, anak di masjid ini kalau sholat sampai khusyuk, tekun, bahkan sampai bisa nangis itu? Pulang nanti bergaul sama kanan kiri, turun lagi imannya. Pelajaran tarikh, pelajaran bahasa Arab itu juga ada di sekolah-sekolah kita semenjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, kemurahannya kepada kita, sehingga salah satu tanda kemurahannya adalah Allah hadirkan kita di tempat yang paling baik di muka bumi ini, yaitu masjid dari masjid-masjidnya Allah yang bertebaran ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, marilah sholawat dan salam senantiasa untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ikhwati asyirakumullah, sebelum kami menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya sedikit kami memperkenalkan. Nama saya Fuad Rosyidi, kelahiran Kendal, jadi Weleri. Kemudian 4 tahun ini berdomisili di Temanggung. Kemudian aktivitas kami sehari-hari yaitu memasukkan atau menawarkan program-program terjemah Al-Quran atau pemahaman Al-Quran ke sekolah-sekolah, karena sangat pentingnya Al-Quran. Kemudian karena Al-Quran itu pedoman hidup kita yang tidak hanya sebagai bacaan saja, tetapi juga sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Sayangnya di sekolah-sekolah kita khususnya kepemahaman ini kurang diperhatikan gitu. Jadi kita sudah belajar Al-Quran itu sejak kalau pelajarannya ada dari sejak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian pelajaran ibadah, pelajaran syariah, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran tarikh, pelajaran bahasa Arab itu juga ada di sekolah-sekolah kita semenjak SD sampai perguruan tinggi. Tetapi nampaknya khususnya untuk pemahaman pelajaran di sekolah ini masih sangat kurang. Itu aktivitas kita saat ini, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan bagi kita dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa dan orang yang dijauhkan dari kemunafikan. Karena salah satu majelis itu adalah untuk menghilangkan kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Salah satu kisah, saya mengingatkan kembali kepada diri kita. Suatu saat ada seorang sahabat namanya Handolah. Handolah ini bertemu dengan sahabat Rasulullah yang paling kenamaan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Handolah bertemu dengan Abu Bakar langsung menyapa, menanyakan kabarnya.
wahai Handolah, bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian Handolah menjawab, wahai Abu Bakar, aku ini munafik. Jadi Handolah ini sahabat Rasulullah, orang yang baik, tapi dia mengaku kepada Abu Bakar, aku ini munafik. Kemudian Abu Bakar kaget, wahai Handolah, kenapa kamu menganggap dirimu ini munafik? Begini wahai Abu Bakar, kalau aku duduk-duduk bersama Rasulullah, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian diperingatkan, aku diberi nasihat gitu, aku melihat surga itu begitu nyata di hadapanku, sehingga aku pengen sekali segera masuk surga, nggak pengen lama-lama hidup di dunia itu kalau aku sudah duduk sama Rasulullah. Kemudian begini juga wahai Abu Bakar, kalau aku duduk bersama Rasulullah, kemudian dinasehati, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, aku melihat neraka itu begitu menyala-nyala di hadapanku, sehingga aku khawatir sekali, aku sangat takut kalau aku ini termasuk dari penduduk neraka. Tapi wahai Abu Bakar, kalau aku sudah kembali ke rumah, sudah kembali dari majelisnya Rasulullah, itu sampai di rumah, keluargaku, perniagaanku, perdaganganku, anak-anakku, istriku itu melalaikan aku dari itu semua. Jadi menurut siapa? Handolah itu kalau dirinya datang di majelis kemudian diperingatkan oleh Rasulullah itu rasanya surga begitu nyata, kemudian neraka begitu menyala-nyala sehingga takut kalau masuk neraka. Kemudian ketika pulang di rumah beda lagi ceritanya, keluarganya, perniagaannya sudah nggak apa, dia sudah lupa lagi, nggak nginget, nggak pengen segera masuk surga, dan juga nggak takut sama neraka. Misalkan kalau pedagang ya, kalau pas ngaji ya alhamdulillah tahu kalau namanya ngurangi timbangan nggak boleh, kalau menyembunyikan nggak boleh. Tapi giliran sampai di rumah, sampai dagang kadang lupa, udah nggak mikir lagi ini halal apa haram. Ini kebiasaan kita kan seperti ini yang dirasakan oleh Handolah. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan ini masalah kita, ayo kita datangi Rasulullah. Jadi akhirnya berdua, Handolah sama Abu Bakar datang ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka berdua, hei Handolah, wahai Abu Bakar, bagaimana keadaanmu hari ini? Handolah jawab seperti tadi, Pak. Wahai Nabi, wahai Rasul, aku ini munafik, aku ini nggak sama. Kalau aku lagi ngaji itu bersama engkau, wahai Rasulullah, aku melihat surga begitu nyata dan aku pengen segera masuk surga, dan aku melihat neraka begitu menyala-nyala sehingga aku takut kalau masuk neraka. Tapi kalau sampai di rumah kok aku lupa wahai Rasulullah, aku sudah nggak ingat lagi surga, sudah nggak ingat lagi neraka. Ini kata Handolah. Kira-kira Rasulullah marah nggak? Tidak. Rasulullah mengatakan, wahai Handolah, perbanyaklah majelisku ini. Karena kita ini kan ingatnya sama Allah paling gampang kan pas ngaji. Kalau sholat aja kadang yang kita rasakan malah kemana-mana. Tapi giliran ngaji kan kita ingat sama Allah. Maka seperti Handolah tadi, kalau lagi ngaji ingat. Maka Rasulullah pesannya apa? Perbanyaklah majelisku ini. Karena kamu seringnya ingat sama Allah, kamu ingatnya surga, ingatnya neraka itu banyak. Ketika sedang di majelis, ya perbanyaklah majelis. Nah, kadang kita kan gitu, ngaji paling ya nanti lupa lagi, akhirnya malah jarang ngaji. Padahal ya seperti itu, namanya manusiawi. Kalau lagi ngaji iman naik, pulang nanti bergaul sama kanan kiri, turun lagi imannya, nanti datang lagi ke majelis. Seperti itulah kondisi agar kita keimanan kita ini stabil dan dijauhkan dari sifat kemunafikan tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, berkenaan dengan mudah-mudahan majelis kita hari ini adalah majelis yang kemudian mengingatkan kita semua tawasobil haq, tawasobis sabr, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke permasalahan sholat. Tadi kita sudah merasakan, kadang kita ini kalau lagi sholat belum lama, belum jauh gitu, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Belum selang lama kita ini pikiran kita udah melayang, sudah ke kanan atau ke kiri atau kadang muter-muter. Kita sholat belum lama, kemudian hati kita ada di pasar, hati kita di pekerjaan kita, hati kita di anak-anak, hati kita mungkin di istri, atau kalau istri ya di suami, atau pokoknya kemana-mana. Ini yang kita rasakan, sehingga sholat itu rasanya apa? Ya rutinitas saja. Ya, yang kemudian kadang kita merasakannya kadang menjadi beban bagi kita. Kalau sudah sholat itu padahal paling 2,5 menit gitu, rata-rata kalau sholat 2 rakaat kan 2,5 menit, 3 menit itu sudah bagus. Tapi kita merasakannya beban yang berat, karena memang sholat itu sangat berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk saja. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita menginginkan bagaimana sholat kita ini khusyuk. Kadang-kadang Pak, kita ini berpikir apa mungkin ya khusyuk itu. Karena Pak, karena bayangan kita yang namanya khusyuk itu kan ada yang sering gambarkan konsentrasi penuh, kemudian kita seakan-akan ini kanan kiri sudah enggak kita enggak memikirkan apa-apa lagi, kemudian kadang naik gitu. Ada yang gambarkan seperti itu. Jadi kayak terbang gitu, melayang, tubuh ringan gitu rasanya. Ada yang menggambarkan seperti itu. Maka kemudian seakan-akan kemudian kita ini putus asa. Gimana caranya kemudian kita ini sholat menjadi khusyuk? Jamaah rahimakumullah, sebetulnya khusyuk itu tidak kemudian bisa dimunculkan seketika pada waktu sholat, Pak. Jadi sholat khusyuk itu bisa kita memulainya dari mana? Yaitu dari ketika kita mendengar azan. Jadi sholat khusyuk itu harus dipersiapkan lebih awal. Dari mana? Dari ketika kita mendengar azan. Ketika kita mendengar azan, maka jawablah azan itu, ya, sebagaimana seruan azan tadi, kecuali pada waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya dan upaya sebetulnya kita ini kecuali karena Allah saja. Jadi kalau kita bisa hadir di sini, Pak, itu bukan karena keimanan kita yang kuat, karena Allah mudahkan saja. Itu karena tidak ada daya upaya kita kecuali karena Allah. Kalau sudah seperti itu ya seperti orang yang mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu lillah, karena Allah saja. Kalau kita bisa sholat, kalau kita bisa hidup, kita bisa mati itu semuanya hanya karena Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian setelah kita mendengarkan azan, kemudian kita menjawab seruan azan, ya, kemudian kita berdoa, ya, setelah itu kemudian kita mengambil air wudhu. Dari sini Pak letaknya, kalau kita wudhunya itu asal-asalan, maka nanti sholatnya juga sebanding Pak dengan wudhunya. Kalau wudhu asal-asalan tuh sholatnya juga akan asal-asalan. Sebagai bukti siapa? Contoh anak-anak Pak. Anak-anak umur SD itu walaupun dia sudah dikasih tahu namanya wudhu itu tata caranya seperti ini, yang sempurna seperti ini dan seterusnya, itu kebiasaan anak-anak pasti wudhunya asal-asalan. Apa ada Pak anak sini yang kelas 3 SD gitu kalau wudhu sampai benar-benar sampai siku-siku, kalau musab kepala ini benar sampai dari belakang gitu, dari depan ke belakang. Kemudian kalau ngambil membersihkan telinga benar-benar sampai benar begitu, ada nggak Pak? Nampaknya kan jarang. Nah, nanti anak-anak itu bisa kita lihat sholatnya. Ada nggak anak sini, anak di masjid ini kalau sholat sampai khusyuk, tekun, bahkan sampai bisa nangis itu? Ya kalau nangis ada yang karena diinjek sama temannya waktu sholat Jumat itu kan ada. Tapi kalau nangisnya karena karena khusyuk nampaknya ya anak kecil tidak. Nah kalau itu anak kecil nggak apa-apa karena masih dia belum mukallaf, belum diberi beban oleh Allah. Tapi kalau kita yang sudah
dewasa ini, yang sudah tua ini, kalau wudhunya asal-asalan Pak, nanti pasti sholatnya asal-asalan. Kalau wudhunya tidak sempurna, nanti sholatnya juga tidak sempurna. Maka kita perbaiki wudhunya. Jadi sholat khusyuk bisa dimulai dengan wudhu yang sempurna. Caranya bagaimana? Satu, kalau kita mau wudhu yang sempurna, ketahui dulu Pak, ilmunya. Insya Allah ini sudah ya. Insya Allah kalau wudhu itu ilmunya sudah lah. Yang sunnah apa, yang wajib apa gitu. Kemudian kalau membasuh tangan itu dari mana sampai mana, insya Allah kita sudah kenal. Insya Allah kita sudah bisa. Kalaupun mau dibaca lagi, dipelajari lagi, monggo, itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, kenali atau ketahuilah fadilah-fadilahnya. Kadang kita melakukan suatu amalan tidak semangat karena nggak tahu fadilahnya. Padahal wudhu itu pekerjaan yang ringan, menyegarkan, sejuk kan itu. Dan fadilahnya Masya Allah sangat besar. Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat, bersabda, ya, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kamu kerjakan Allah akan menghapus dengan amalan tadi dosa-dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan angkat derajat-derajat kalian. Siapa yang pengen naik derajatnya? Rasulullah enggak nyebut ini derajat di sisi manusia apa di sisi Allah, enggak. Ya tahunya Allah akan angkat derajat. Jadi mungkin kalau Bapak pengen naik pangkatnya, jabatannya, perbanyaklah wudhu, karena Allah mengatakan dengan wudhu itu Allah akan angkat, akan hapus dosa, dan Allah akan angkat derajat. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau ya Allah, ya wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa itu. Kemudian Rasulullah menjawab, isbahul wudhu alal makarih. Kamu sempurnakan wudhu walaupun kondisinya darurat, kamu merasa berat. Jadi wudhunya disempurnakan, tidak kerjakan wudhu, enggak, tapi isbahul wudhu. Isbahul wudhu itu artinya sempurnakan wudhunya. Kemudian Rasulullah mengatakan yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyaklah langkahmu menuju masjid. Yang kedua Pak. Jadi pertama menyempurnakan wudhu, yang pertama menyempurnakan wudhu, ya kemudian yang kedua apa? Memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga adalah intidharus sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi misalkan kita ini sudah sholat subuh, maka kita nunggu datangnya sholat zuhur. Nanti habis zuhur kita kerja atau apapun, kita pada dasarnya kita ini sedang nunggu waktu asar. Jadi kita gunakan hidup kita ini nunggu waktu sholat. Apalagi kalau kita ini yang sudah sepuh-sepuh, mau apa lagi di dunia ini kalau tidak nunggu waktu sholat sama nunggu waktu disolati. Ya. Jadi kita ini hidup kita gunakan untuk nunggu waktu sholat. Sesudah itu, nah ini berarti ada yang ketiga, yang ketiga tadi intidharus sholati ba'das sholat. Kemudian fadilahnya lagi yang harus kita ketahui, Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadhu, tidak ada dari kalian yang berwudu, fayusbighul wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, tsumma yaqulu, kemudian berkata atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Tidak ada dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabin, dari golongan orang yang bertaubat, waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah minal mutatahhirin, dari golongan orang yang mensucikan diri, illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, melainkan akan dibukakan untuk orang tadi 8 pintu surga. Enggak cuma 1 loh Pak, 8.
fayadkhulu ayyiha sa'a, maka boleh dia masuk dari arah mana saja yang dia kehendaki. Kalau 8 arah itu kan, kalau di dunia kan arah mata angin itu Pak, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, itu pintu masuknya surga bagi orang yang memperbagus atau menyempurnakan wudunya. Kemudian nanti orang-orang yang berwudu juga akan datang pada hari kiamat nanti dalam kondisi bercahaya. Maka bagi yang menginginkan cahayanya sempurna, maka sempurnakan wudu. Karena wudu tadi adalah asar atau bekas dari cahaya tadi. Cahaya dari orang-orang tadi adalah cahaya bekas wudunya waktu di dunia. Maka kalau yang pengen cahayanya terang, maka perbagus wudu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa cara agar wudu kita ini bagus. Wudu itu kan sejatinya mensucikan zahir, tapi juga mensucikan batin kita. Maka begini Pak, kalau kita berwudu, maka sambil kita tersirat keinginan atau permohonan kepada Allah, sekaligus zikir atau ingat kepada Allah. Begini Pak contohnya, rasanya dengan orang yang wudu asalan. Kemudian setelah itu baru kita berkumur, ya, yang sunnah kan berkumur. Mulut ini adalah paling banyak berbuat dosa Pak, daripada seluruh anggota badan yang lain. Maka kita ketika berkumur itu sambil mohon sama Allah, ya Allah, walaupun tersirat, ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Ya Allah, bantu mulutku ini untuk banyak zikir kepadamu. Wa syukrika, dan bantu aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantu aku menjadi sebaik-baiknya hambamu. Jadi gitu, kalau kita mau berkumur sambil dirasakan, ya Allah, mudah-mudahan mulut ini suka berzikir, mudah-mudahan mulut ini suka bersyukur, tidak ngomong-ngomong yang jelek, tidak banyak ngumpat, tidak mencela, tidak banyak berkeluh kesah, tapi banyak bersyukur, mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu kalau nggak dibantu sama Allah susah. Maka kita walaupun omongan-omongan yang baik itu keluarnya kan gampang aja sebetulnya, tapi kalau nggak dibantu oleh Allah maka akan terasa berat. Orang pedagang itu kalau ditanya sama temennya ya masih ngeluh aja. Misalkan untung sepeda motor 500.000 aja masih mikir, ya jadi nek tak tahan iki bisa 1 juta. Padahal cukup mengatakan alhamdulillah sudah dapat untung, itu masih ngeluh sama temennya, kalau saya tahan mungkin 1 juta. Ya tapi gimana lah, padahal sudah dapat untung. Maka mulut ini Masya Allah, kalau tidak dibantu oleh Allah akan sangat sulit untuk bersyukur. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah berkumur kemudian apa Pak? Baru mengusap wajah, membasuh muka. Ketika membasuh muka sambil mohon sama ada lagi, sebelum membasuh muka kita insak, menghirup air ke hidung itu Pak. Ketika menghirup air ke hidung sambil mohon, ya Allah, perkenankan kami, izinkan kami ya Allah untuk mencium bau surga. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang nggak bisa mencium. Artinya kalau dia tidak bisa mencium bau surga itu tempatnya di neraka pasti. Karena bau surga itu sudah tercium 70.000 tahun perjalanan. Itu sudah tercium, masa kemudian hidung kita ini enggak mencium, naudzubillah. Maka ketika kita membersihkan hidung sambil mohon, ya Allah, bantu kami, tolong kami, izinkan kami untuk nanti mencium baunya surga. Kemudian setelah itu baru membasuh muka. Membasuh muka, kita harus ingat nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang memutih, maksudnya bercahaya, dan ada wajah-wajah yang menghitam. Dalam Al-Quran itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti wajah-wajah ada yang memutih dan sebagian wajah-wajah menghitam.
Kalau fa'amal ladzina byadat wujuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya nanti bercahaya, memutih, maksudnya bercahaya itu, maka dia di dalam rahmat Allah. Maka kita minta pada waktu wudu, ya Allah, cahayakan nanti wajahku. Jadi jangan cuma bir-bir dok, Pak, sambil mohon, ya Allah, nanti cahayakan wajahku ini. Karena nanti suatu saat itu ada banyak wajah-wajah yang menghitam. Kemudian setelah membasuh muka, baru kemudian kita membasuh tangan. Membasuh tangan ini, Pak, sambil mohon, kita ingat suatu saat nanti di akhirat juga catatan amal itu ada yang diterimakan dari tangan kanan dan ada yang diterimakan dari tangan kiri. Maka ketika membasuh tangan kanan sambil disempurnakan dari ujung sini ke siku, itu sambil mohon, ya Allah, terimakanlah nanti catatan amalku itu dari tangan kananku ini, ya Allah. Kemudian kalau basuh tangan kiri, ya Allah, jangan engkau terimakan nanti dari tangan kiriku ini. Kalau dari tangan kiri kan celaka, Pak. Ya. Kemudian setelah basuh tangan baru mengusap kepala. Ketika mengusap sebagai kepala ini, kita mohon, ya Allah, lindungi kami, ya Allah, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darimu. Kemudian ketika kita basuh telinga, ya minimal 3 kali, ya sekali nggak apa-apa, tapi kita ulang ya untuk menyempurnakan. Kita basuh ini 3 kali sambil mohon, ya Allah, jadikan aku golongan orang yang mendengarkan perkataan. Dengan telinga ini, ya Allah, jadikan aku orang yang mendengarkan perkataan, wayat tabiuna ahsanah, lalu mengikuti yang terbaik. Ini penting, Pak. Telinga kita ini jangan sampai hanya gunakan untuk dengar, tapi kemudian malah yang diikuti yang jelek-jelek. Ada kalau saran yang baik malah nggak diikuti, saran-saran yang jelek malah diikuti. Nah, maka kita mohon, ya Allah, jadikanlah, Allahumma ij'alni mimma yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang suka dengerin perkataan dan mengikuti yang terbaik. Kemudian baru membasuh kaki. Ini yang terakhir, basuh kaki. Ketika basuh kaki, Pak, Masya Allah, kita harus ingat bahwa nanti suatu saat di akhirat nanti orang pasti akan melewati sebuah jembatan namanya Sirotol Mustaqim. Jembatan ini, Pak, Sirot ini, semua orang akan melintasinya dan kebanyakan orang tergelincir. Kebanyakan orang tergelincir karena itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis dari rambut yang dibelah 7. Maka naudzubillah, ketika basuh kaki mohon sama Allah, ya Allah, kokohkan kakiku ini dan jangan engkau gelincirkan ketika kami melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Karena kebanyakan orang terjatuh di situ. Orang nggak banyak yang kemudian perbandingannya ya antara orang-orang yang selamat, ada orang yang secepat kilat sampai ke tujuan, dan ada yang berlari-lari, ada yang merangkak, ada yang turun langsung jatuh ke dalam neraka. Maka kita mohon, ya Allah, kan kasihan, Pak, mosok kita wudhu bolak-balik kita nggak ngerasain itu bahwa suatu saat kaki ini tidak hanya akan digunakan di dunia saja, tapi suatu saat akan melintasi jembatan Sirotol Mustaqim. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini sudah wudhunya seperti itu, insya Allah sholatnya akan lebih bagus. Monggo, ini kan nggak sulit, Pak, nggak sulit. Doa-doa kayak gitu kan tersirat aja bisa. Ya Allah, kalau tadi ya Pak, kalau nyuci tangan sambil, ya Allah, jangan sampai ini jaga tanganku ini dari maksiat. Kalau berkumur, ya Allah, bantu untuk bersyukur, bantu untuk berzikir kepadamu, dan seterusnya tadi ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita wudu, maka kemudian ambil pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Kemudian kalau perlu wewangian, ya, karena mau sholat. Pewangian aja beda loh, Pak. Jenengan sholat pakai wewangian sama enggak, itu beda rasanya. Monggo dicoba. Kalau pakai wewangian itu lebih menambah kekhusyuan.
Jadi ambil wewangian karena apa? Itu perintah Allah, bahkan bukan perintah Rasul. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan, maksudnya di perhiasan di situ adalah wewangian dan pakaian-pakaian yang bersih. Ya, inda kulli masjidin, pada waktu kamu di sisi setiap waktu sujud. Maksudnya pada waktu setiap masjid itu bisa artinya waktu sujud, bisa artinya tempat sujud. Jadi kalau ke masjid pakai wangian, atau kalau mau sujud juga pakai wewangian, itu artinya mau sholat. Ya. Kemudian setelah itu berjalan ke tempat sholat dengan tenang, dengan perlahan, tidak terburu-buru. Kemudian antara wudhu sampai sholat jangan bertasbih. Tasbih itu merenggang-renggangkan apa? Sendi. Kan ada itu kalau mau sholat malah apa nih? Kayak mau olahraga coba di apa nih? Kertek ya kanan gitu, kemudian kiri, kemudian kayak biar enak gitu, terus kayak mau tinju aja, kayak mau apa? Mau pemanasan olahraga. Enggak usah. Nanti saja setelah sholat. Kalau mau sholat jangan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu baru kita melaksanakan apa? Sholat dengan perlahan membacanya dengan pelan, dengan tartil gitu. Dan yang terakhir kita mau sholat mendatangkan sholat khusyuk itu dengan memahami, dengan mentadaburi, kalau bahasa Indonesia menghayati bacaan yang kita baca. Ini yang poinnya Pak, yang terakhir. Kalau kita bisa meresapi, insya Allah bisa menghayati bacaan, maka kekhusyukan akan Allah datangkan. Begini Pak, tadi kalau Buya Yahya itu mengatakan begini, ibarat khusyuk itu artinya kan macam-macam. Ada artinya khudu, artinya ketundukan, artinya tadzalul juga. Tadzalul itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi rasanya itu bukan seperti orang yang alim, enggak, tapi ya Allah, aku ini banyak dosa, aku ini banyak. Jadi datangnya ke beda antara kita mau ngajar sebagai guru sama kita mau sholat. Kalau mau ngajar kan di hadapan anak-anak itu kan fresh, senang gitu kan. Tapi kalau mau sholat itu mendatangkan kekhuzuan, ketundukan sama tadzalul. Tadzalul itu merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Aku ini banyak dosanya ya. Aku mau mohon ampun dan seterusnya. Kemudian artinya juga khudurul qalbi, yang namanya khusyuk itu datang hati. Maksudnya hatinya hadir pada waktu sholat tadi. Nah, Bu Yahya mengatakan gini, ini gambaran untuk memudahkan makna khusyuk. Khusyuk itu ibaratnya jalan lempeng gitu ya, jalan yang lurus gitu. Nah, ketika kita sholat, tiba-tiba hati kita ini keluar. Tadi nganan gitu atau ngiri. Nah, ketika itu maka tarik lagi. Kalau kita tadi baca iftitah Allahumma ba'id, misalkan kalau yang ngomong ba'id, atau yang kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kok tiba-tiba hati kita nganan gitu ya, tarik kebacaan lagi agar masih lempeng begitu. Karena memang hati itu kayak gitu, nganan ngiri, nganan kadang muter-muter gitu. Karena namanya aja hati, disebut hati itu karena yang kolib, karena berbolak balik, seperti berbolak baliknya air di dalam panci yang mendidih, air mendidih dalam panci itu bolak balik kayak gitu. Maka agar tenang gimana? Kalau kita hatinya keluar, tarik kebacaan. Nah, amat sulit bagi orang yang tidak memahami bacaan untuk menarik kembali hati yang sudah keluar. Jadi ini poinnya. Kalau kita pengen narik hati kita yang tadi keluar, tarik ke bacaan, itu sulit kalau kita nggak paham apa yang kita baca. Nyatanya begini Pak, kita ini sebenarnya sering khusyuk. Contoh sering khusyuknya di mana? Habis sholat. Kalau habis sholat, misalkan sholat tahajud atau sholat sendirian, terus kita ini sedang ada permohonan kepada Allah yang hajat yang besar. Misalkan apa? Kita ini kesulitan ekonomi, mudah-mudahan jamaah nggak ada yang kesulitan. Amin. Jadi kita misalnya kesulitan ekonomi, kita ini kan minta sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki ya Allah, cukupkanlah ya Allah,
Cukup. Kami sampai nangis-nangis Pak kalau perdagangan kita ini lagi rugi padahal kebutuhan kita banyak. Bisa nggak nangis Pak? Di situ khusyuk itu Pak. Dengan mengumpulkan kesedihan, mengumpulkan apa kemudian dicurahkan kepada Allah, datang khusyuk. Sayangnya Pak, sayangnya kita ini kalau habis sholat bisa. Kenapa kita ketika membaca duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu mintanya sama kayak tadi Pak. Ya minta rezeki, ya minta kecukupan, minta disehatkan misalkan. Kalau kita lagi sakit kan minta sama Allah sambil nangis. Ya Allah sehatkan kami, ya Allah sehatkan kami, ya Allah sehatkan. Kan itu Pak, bisa khusyuk. Tapi kenapa ketika kita duduk di antara dua sujud tadi, kita cenderung membacanya lancar-lancar saja, kadang ngebut. Bahkan sebagian karena tahu fikihnya itu sunnah, kemudian nggak dibaca. Nggak usah lah. Akhirnya ya seperti itu, karena menganggap bacaan-bacaan itu sunnah semua, akhirnya sudah yang dibaca Al-Fatihah itu pun ngebut. Kayak yang lagi viral itu kan yang sholat raweh itu, mudah-mudahan nggak di sini. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena nganggap semuanya sunnah gitu. Akhirnya nggak dibaca, cenderungnya ngebut, bahkan nggak paham. Kenapa? Kenapa waktu kita habis sholat bisa nyambung sama Allah, tapi pada waktu sholat kita baca Rabbighfirli warhamni nggak nyambung? Bedanya di mana Pak? Betul Pak. Kalau habis sholat kita paham apa yang kita harapkan kepada Allah, maka ya hadir. Kalau kita nggak bisa mengetahui apa yang kita minta, ini contoh aja nih, contoh saya sebut ya, mucin apa Pak? Coba diulangi Pak. Mucin, tolong dipahami Pak. Bisa paham nggak? Apa sih? Bahasa apa nih Pak? Jenengan bisa nggak? Ini penting loh. Itu coba diresapi. Bisa? Jenengan resapi? Ada yang bisa meresapi kata saya? Mucin, ayo. Bisa diresapi Pak? Padahal penting sekali itu. Nggak bisa tuh Pak. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu apa sih di bahasa itu. Coba saya tanya, ini mucin itu kata bahasa Cina, bahasa Cina tradisional, artinya ibu atau bunda. Coba kalau saya sebut bunda, jenengan bisa meresapi? Bisa. Kadang kalau saya nyebut kata bunda hari ini ya biasa-biasa, tapi mungkin besok waktu sholat saya ingat sama ibu, kondisinya jauh, ibu lagi sakit, saya bisa nangis. Baca Rabbighfirli aja mungkin beda. Saya sudah Rabbighfirli langsung bisa nangis kalau ingat kata tadi bunda tadi. Wong anak-anak itu, anak-anak SMP, anak-anak apa kalau lagi acara apa gitu, dengar lagu bundanya siapa tuh? Lagu bundanya siapa itu yang penyanyi itu yang lagi bunda? Itu Melly Goeslaw Pak. Iya, lagunya Melly Goeslaw paling gitu toh itu. Itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Karena bisa meresapi kata bunda itu. Tapi tadi kita dengerin mucin walaupun 10 kali, 20 kali ya bisa. Apa gitu? Kayaknya ande Pak, ande bahasa Arab, ande bacaan sholat itu seperti bahasa Cina kita rugi Pak. Tapi alhamdulillah Allah itu maha pemurah. Walaupun kita nggak paham, Allah itu paham, bener. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu kita tahu apa tidak keinginan kita kepada Allah. Kan ada yang gini, Tat, walaupun saya nggak tahu artinya kan, tapi Allah tahu yang saya baca Tat. Ya iya. Wong jenengan nggak usah sholat ya Allah tahu kemampuan jenengan. Jenengan pengen sugih, jenengan pengen rabi meneh, jenengan apa itu Allah ngerti. Itu jenengan pengen apa itu tahu. Tapi bukan itu, sholat itu bukan hanya Allah ke kita, tapi kita kepada Allah. Jadi ibaratnya nyambung Pak, namanya sholatun, sholat ya. Sholat itu artinya silatun, asal katanya sama Pak. Pernah dengar kata silat Pak? Silat sabung itu, silaturahim. Kalau silaturahim kan nyambung. Nah asal katanya sama itu, sholatun sama silatun. Artinya gini Pak, namanya nyambung itu minimal 3 hal. 1, kita tahu siapa diri kita. Tahu kita ini siapa, kita hamba Allah. Kemudian yang kedua, tahu kepada siapa kita menghadap. Kita sadar, kita tahu kepada siapa kita menghadap. Kalau kita sholat nggak nyadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah, ya sudah jauh. Kayaknya Allah itu di tempat yang jauh, yang nggak. Akhirnya kita ini kayak
hanya menggugurkan kewajiban saja, karena nggak menyadari bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang khusyuk itu kan alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu salah satu tandanya dia itu menyangka, meyakini bahwa ketika sholat itu sedang mulaqu rabbihim, sedang bertemu dengan Allah. Nah, yang kedua tadi nyambung, tahu siapa diri kita, kemudian yang kedua apa? Tahu kepada siapa kita menghadap. Dan yang ketiga, tahu maksud dan tujuannya. Lah ini kadang yang ketiga ini, kita ini kadang nggak tahu ya. Akhirnya ya apa? Ya nggak nyambung. Ya sholat, saya ini mau ketemu Allah, sudah tahu. Tapi kemudian yang diharapkan kepada Allah nggak tahu. Malah taunya nanti kalau habis sholat, ya Allah kasih rezeki ya Allah yang banyak ya Allah, sembuhkan ya Allah, ampuni aku. Malah ketika habis sholat, bacaan-bacaan pada waktu sholat malah kita tidak. Apakah sedemikian sulitnya Pak bacaan-bacaan sholat untuk dipahami? Tidak. Bacaan sholat dari dulu kan ya itu saja tuh. Jenengan apa sering gonta-ganti iftitah? Kan enggak. Paling ya itu ya kabiro sama Allahumma ba'id, yang Allahumma ba'id ya. Itu monggo sesuai ke apa? Hafalan jenengan. Yang itu dikuati aja, sama saja, sama-sama ada sunnahnya. Kemudian setelah iftitah terus apa Pak? Al-Fatihah. Setelah habis Al-Fatihah baca apa? Surat. Baca surat itu juga dipilih-pilih yang favorit saja. Nggih. Jenengan apa sering baca yang macam-macam kan enggak? Kalau surat kan paling yang dibacakan qul huwallah sama qul a'udzu birabbinas. Ya ayat favorit niku mawon. Pun sahabat Rasulullah itu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, aku itu sangat cinta dengan qul huwallah itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu masuk surga karena kecintaanmu kepada qul huwallah. Ya mudah-mudahan kita sama seperti sahabat tadi, Pak. Yang suka sama qul huwallah, akhirnya terus baca qul huwallah terus. Ya mudah-mudahan kita termasuk karena cintanya dan karena pahamnya kita kepada qul huwallah. Terus habis itu setelah baca surat, kemudian kita ruku. Bacaan ruku yang pendek ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang baca subhana rabbiyal azimi saja juga ada. Ada yang mengatakan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian setelah itu ruku kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang pendek Rabbana walakal ham. Sudah. Kemudian sujud ya bacaannya sama seperti ruku, ada yang sama, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud, bacaannya tadi Rabbi firli warhamni, atau yang lebih pendek yang 5. Ada yang maunya 5, ada yang maunya 8. Sudah, monggo enggak usah didebatkan sing bener sing ndi, enggak usah. Sing bid'ah sing ndi enggak usah, pokoknya udah jenengan yang itu sudah dikuatkan, dipahami. Terus habis itu tasahud awal sama tasahud akhir. Kalau ditulis itu 1 halaman. Kalau kayak tulisannya kayak Al-Qur'an itu ditulis itu paling 1 halaman. Ya paling banyak 2 halaman lah. Itu kan Masya Allah. Kenapa sampai berpuluh-puluh tahun kita kemudian nggak pahami? Masalahnya kenapa Pak? Coba Pak. Kenapa kira-kira? Karena kita memang dari sekolah dari dulu itu nggak pernah dituntun. Coba kalau kita ini dituntun kayak bacanya, kita baca Al-Quran kan dituntun juga. Bisa nggak kira-kira Pak? Ya sangat bisa, sangat bisa. Bahkan program kita Sholati itu untuk pemahaman itu, untuk memahami bacaan cukup sekitar 10 kali ketemu Pak. Cukup sekali, kalau satu pertemuannya paling 1 jam. Nanti bisa hubungi Ustaz Ananto. Kalau mau belajar di masjid ini bareng-bareng bisa, mau dibikin kelompok-kelompok bisa, mumpung kita masih hidup Pak. Mumpung kita masih hidup, jadi kita bisa memperbaiki sholat kita. Wong nggak lama, tidak lama. Kalau belajar sendiri kadang repot. Kalau belajar sendiri itu biasanya ya repot, apalagi makna. Karena namanya bahasa itu bisa bisa diserap tuh kalau sudah 1 dituntun, kedua kemudian tikror, diulang-ulang. Contoh diulang-ulang itu kan kita kan banyak yang hafal surat Yasin tuh Pak.
ibu-ibu, mbah-mbah di tangga saya itu hafal semua surat Yasin. Apa pernah ngikuti daurah menghafal surat Yasin kan juga pernah. Tapi mereka pada hafal. Kenapa? Karena sering baca, karena diulang-ulang. Maka kita programnya itu jadi banyak mengulang-ulang, kemudian ngulang-ulangnya ya di pas belajar itu, kayak baca Yasin itu kan pas di forum. Apakah ibu-ibu itu kalau di luar juga sering baca Yasin? Kan juga enggak. Seringnya kalau ya Yasinan gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan sholat ini juga sama. Nanti kalau kita belajar dituntun, kemudian diulang-ulang, kemudian nanti latihan gitu giliran. Insya Allah gampang Pak. Kita di Karanganyar aja 3.000 jamaah tiba. Kalau di sini kan yang terkenal Barzanji Pak ya. Jamaah Maulid itu Barzanji, kalau di sana tiba itu 3.000 jumlahnya. Itu bareng-bareng gantian kita belajar makna bacaan sholat, karena kita ingin memperbaiki sholat kita. Kalau kita ini masih kayak gini, masih qanaah itu tahu, menerima apa adanya, itu kita rugi Pak. Qanaah itu bagus hanya untuk masalah harta sama dunia, tapi jangan qanaah terhadap kebodohan atau ilmu. Ini yang dulu diwanti-wanti oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib mengatakan gini Pak, ini yang terakhir. Laula khamsu khisalin la saron nas kulluhum sholihin. Andai bukan karena 5 hal, manusia ini jadi soleh semua Pak. Soleh itu kan artinya baik ya. Keinginan orang hidup sama keinginan orang mati itu satu Pak. Pengen jadi baik, pengen jadi soleh. Yang hidup contoh punya anak, doanya Pak, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh. Yang mati itu, yang sudah mati itu juga begitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah andai engkau beri waktu kami sedikit saja untuk kembali ke dunia, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan sedekah dan aku akan jadi orang soleh. Itu Pak permohonannya. Nah, semua orang bisa jadi soleh kecuali kalau ada 5 hal. Ini penghalangnya. Ali bin Abi Thalib itu simpel sekali. Semua orang jadi soleh semua kecuali kalau ada 5 penghalang. 1, al-qanaatu bil jahli katanya, yaitu qanaah nerimo terhadap kebodohan. Biasanya ini orang tua, aku bodoh ra apa-apa, yang penting anak-anakku pinter kan gitu. Jadi bodoh ra apa-apa jare Pak. Itu kan qanaah banget itu. Harusnya kan aku ra duit ra apa-apa. Lah itu bagus. Lah kok qanaah aku bodoh ra apa-apa, ora ngaji, ra iso ngaji, sing penting kok anak-anakku pinter. Dari mana Pak? Kalau kita ini semangatnya nggak ada, yang kita akan turunkan ke anak-anak kita bukan hanya harta, tapi semangatnya. Orang tua itu nanti akan ditiru oleh anak-anak. Jadi jangan terima ing pandum tapi dalam hal kebodohan, jangan. Yang kedua, penyebab orang nggak jadi soleh, yaitu yang kedua nih Pak. Yang kedua adalah al-khirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Ini penyebab. Sebetulnya orang itu potensinya jadi kiai kabeh, gampangin loh. Cuma karena kesukaannya kepada ambisinya terhadap dunia, akhirnya orang cenderung menghalalkan segala cara. Nah, enggak jadi soleh. Ngurangi timbangan itu ya karena kebanyakan ya karena ambisi terhadap dunia. Sampai nutupi yang jelek-jelek itu ya karena ambisi. Kemudian yang ketiga arya fil amal. Sebelum arya as-suhu bil fadli. Ini saya sampai 5 insyaallah kita tuh. As-suhu bil fadli. Suh itu artinya kikir, artinya bahil terhadap kelebihan yang dimiliki. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, namanya nggak punya nggak bisa ngasih. Tapi kalau punya kelebihan, bahil itu ternyata Pak, ternyata perbuatan keji. Dosa itu ada 2 jenis, ada yang keji, ada mungkar, ada faksa, ada mungkar. Contoh faksa membunuh ya, ngerampok dan seterusnya. Kemudian berzina itu keji, mencuri itu juga keji. Kemudian apalagi ya membunuh itu keji. Karena semua agama tahu bahwa itu nggak benar, itu dosa. Nah ternyata Pak, bakhil itu masuknya keji Pak. Kita kan anggapnya dosa kecil nggak masalah kan itu. Ternyata keji Pak. Kenapa?
Karena bakhil itu tidak disukai oleh siapa saja, termasuk orang yang bakhil juga nggak suka. Contoh nih, jenengan punya tetangga 10, yang nomor 10 itu bakhil, contoh ya. Terus jenengan mau sedekah, punya duit banyak, terus jenengan yang nomor 1 sampai nomor 9 dikasih semua, kecuali yang nomor 10 yang bakhil tadi. Kira-kira yang bakhil jengkel nggak? Jengkel, padahal dia sendiri bakhil. Maka bakhil, contoh, orang sedang kesusahan mau minta tolong nggak bisa makan misalkan, terus datang ke seseorang, kemudian dia sebetulnya bisa membantu, kemudian nggak dibantu, kira-kira keji nggak Pak? Keji. Indonesia itu kurang makmur, bukan nggak makmur, kurang makmur itu karena banyaknya orang yang bakhil. Coba kalau nggak ada yang bakhil itu, masya Allah, ya masya Allah, pokoknya ya itu. Karena Rasulullah sampai mengatakan la yajtami'u fi qalbi ahadin ahad abada as-sukhu wal iman. Tidak pernah kumpul dalam hati seseorang antara kebakhilan dan keimanan. Kalau bakhilnya datang, imannya pergi. Kalau imannya pergi bakhilnya datang, imannya pergi. Kalau imannya datang, bakhilnya pergi. Enggak pernah ngumpul. Kalau kita sedang bakhil tapi ngaku iman, enggak pas, itu imannya lagi pergi. Ini yang nomor berapa tadi Pak? Nomor 3 ya. Nomor 4, ar-riya fil amal. Riya ini enggak jadikan soleh Pak. Orang itu sebetulnya ibadah bisa jadikan soleh, kecuali kalau dia riya. Kalau riya enggak jadikan amalnya jadi soleh. Riya itu pamrih kepada manusia. Itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai sirkul khofi, sirik yang tersembunyi. Sirkul asghar, sirik yang kecil. Sirik kecil bukan dosanya kecil Pak. Kita bayangannya sirkul asghar itu dosanya kecil, enggak. Sirkul asghar itu disebut kecil karena enggak kelihatan. Maka Rasul mengatakan seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Pelakunya aja enggak tahu Pak. Maka enggak boleh kita, kamu riya, kamu enggak tahu, orangnya aja enggak tahu kok kita nuduh-nuduh orang riya. Yang tahu riya itu Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang kita ketahui kayak menyembah berhala, ataupun syirik yang kecil yaitu riya. Kemudian yang terakhir Pak, yang kelima yang jadikan orang enggak soleh adalah ijabul mar'i binafsi. Artinya seseorang yang menganggap ta'ajub, merasa keheranan kepada dirinya sendiri. Ini saudaranya sombong Pak. Sombong itu pakaiannya Allah, yang kalau orang pakai Allah murka. Itu sombong itu dosanya iblis. Jadi nggak boleh sombong. Kalau tadi merasa ta'ajub itu saudaranya, saudara sombong. Biasanya kalau orang membanggakan diri, orang sudah merasa ta'ajub kan terus ngerendahin orang lain. Masih ada sedikit dari Ustaz Ananto. Akhir da'wana alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.